Sobat UT Kupang, nah jumpa lagi dalam UT Kupang Mari Bak Omong. Dan pada hari ini kita akan bahas tentang yang sedang marak ya saat ini, yaitu digital marketing. Nah, di sebelah Indi sekarang sudah ada kalau mau dibilang sini memang pakarnya ya, yang memang di bidangnya ada Bapak Gunawan Wiradharma SPD SIKOM MSI M.Hum ya. Dan enaknya dipanggil Pak Gunawan aja ya. Gunawan. Ya, saya sapa dulu semuanya. Halo para mahasiswa UT Kupang dan para rekan-rekan yang menyimak podcast ini. Semoga hari ini ceria dan semoga hari ini sehat walafiat. Iya, terima kasih Pak Gunawan. Itu sudah menyapa ya seluruh sahabat UT yang menonton podcast kita pada hari ini. Dan Pak Gunawan ini adalah salah satu staf dosen di Universitas Terbuka. Betul. Untuk mata kuliah apa Bapak? Saya untuk semester ini mengampu 3 mata kuliah utama. Yang pertama komunikasi pemasaran. Dan kebetulan nanti kita akan mengganti nama mata kuliah komunikasi pemasaran menjadi IMC, yaitu Integrated Marketing Communication. Wow. Seperti jadi kan karena sekarang trennya itu kan sudah apa-apa menjadi digital dan pastinya pemasaran pun juga harus ikut digital. Betul. Gitu. Nah, terus yang kedua itu manajemen media massa. Dan yang terakhir itu perbandingan sistem komunikasi, seperti itu Mbak Indi. Iya. Nah, Pak Gunawan ini hari ini kita bakalan ngulik-ngulik nih soal digital marketing. Apalagi kan sejak pandemi COVID kemarin tuh Pak, semua bisnis, semua perusahaan itu benar-benar dipaksa untuk harus mendigitalisasikan semua promosi mereka. Nah, itu betul-betul dipaksa banget nih Pak. Betul. Nah, lalu bagaimana sih Bapak melihat kondisi pasar saat ini dengan perkembangan digital yang kalau bisa kita bilang tuh perkembangannya pesat sekali ya Pak ya? Betul, ya betul Mbak Indi. Jadi betul semenjak COVID itu semua nggak cuma pemasaran aja ya, bahkan sampai ke dunia kerja, dunia pendidikan itu mau nggak mau semuanya itu harus ke digital seperti itu. Nah terus sebetulnya kalau kita mau mengarahkan semuanya itu ke digital itu tuh tidak 100% itu benar. Kenapa? Karena memang ternyata konsumen kita itu sekarang sudah tersegmentasi gitu ya, tergantung produknya dan tergantung segmentasinya, bahkan tergantung targetingnya itu siapa gitu ya, positioningnya dan sebagainya gitu. Kalau memang misalnya produk kita itu sebagian besar konsumennya itu adalah milenial gitu ya, artinya anak-anak muda, ya memang untuk saluran komunikasinya yang paling masuk itu adalah medsos alias kita menggunakan digital gitu. Nah tapi kalau misalnya produk kita itu yang menggunakan adalah orang-orang yang berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, nah itu kurang untuk masuk di digital gitu ya. Artinya apa? Itu masih tetap menggunakan media konvensional gitu ya. Nah artinya sahabat UT dan sahabat dimanapun berada, kalau misalnya rekan-rekan ingin memproduksikan atau mempromosikan gitu ya, produknya itu laku di pasaran gitu ya. Nah sekarang dilihat lagi nih segmentasinya itu siapa gitu ya, targetingnya itu siapa, positioningnya itu siapa. Nah nanti itu semua akan menyesuaikan dari tools marketingnya gitu ya, bisa menggunakan digital pure gitu ya, atau bisa juga 50-50 gitu ya, digital juga, konvensional juga, atau ya udah gitu ya, tidak bisa menggunakan digital gitu ya. Misalnya untuk teman-teman yang berada di daerah yang susah sinyal gitu ya, nah itu kan susah untuk menggunakan digital gitu ya. Jadi mau nggak mau juga masih bisa menggunakan konvensional gitu. Benar-benar disesuaikan dengan target pasar dari produk masing-masing target pasar, ya. Segmentasinya dan positioningnya itu. Betul. Tapi kalau memang target pasarnya anak muda tapi tidak mendukung jaringan internet di daerah itu juga pasti terkendala ya. Tetap harus balik ke konvensional juga. Artinya sekonvensionalnya itu juga kalau saya lihat sekarang itu mereka itu kan jarang ini ya, anak-anak zaman sekarang itu kan malas membaca gitu kan ya, maunya tuh yang sifatnya tuh visual ya betul. Jadi kayak misalnya di daerah Papua sana itu kan untuk apa namanya sinyalnya itu susah gitu kan. Terus untuk koran mereka sekarang udah males baca koran. Nah, lalu apa yang masih diandalkan di sana? Oh ternyata radio gitu. Nah jadi kita harus pintar menggunakan semua media marketing itu.
betul, gitu. Betul sekali. Jadi dilihat lagi ya sahabat UT, ini ilmu nih. Nah kemudian nih Pak, kalau lihat itu kan dari dia punya segmentasi pasar, lalu juga ada dari produk yang akan dipasarkan juga. Nah keunggulan sendiri dari pemasaran digital itu apa? Oke, yang jelas keunggulan dari digital marketing itu yang paling terasa itu adalah murah gitu. Jadi artinya kalau misalnya kita beriklan di media massa gitu ya, katakanlah koran gitu ya, ternyata saya pernah tuh iklan di koran gitu ya, 1 slot gitu ya di hari Sabtu Minggu gitu ya, itu harganya tuh sekitar 70 juta gitu ya, itu baru koran. Kalau TV itu nanti beda lagi harganya gitu ya, tergantung dari waktunya penayangan, betul kan ya, kan ada istilahnya tuh waktu prime time gitu-gitu, itu kan pasti mahal gitu ya. Nah kalau digital marketing itu kan tidak semahal itu gitu ya, kecuali kalau kita mengendorse misalnya artis atau influencer, itu pasti ada rate-nya gitu ya. Tapi kan rate-nya itu tidak seperti mahalnya di konvensional gitu ya, seperti TV, di koran gitu ya. Nah itu yang pertama, artinya untuk biaya promosi di digital marketing atau di media sosial itu pasti lebih murah daripada konvensional. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua itu tuh waktunya tuh bisa kita yang atur, terencana gitu kan. Jadi kalau kita promosi di TV gitu kan, kita harus ngikut jadwalnya TV seperti itu. Dan kalau misalnya mau ditaruh di posisi berapa itu tentunya harganya berbeda. Nah, tapi kalau di digital marketing itu enggak, semuanya itu bisa kita atur, bisa kita jadwalkan. Dan yang paling enak itu adalah kita bisa mengetahui itu feedbacknya, hasilnya gitu ya, apakah orang-orang itu menyukai. Bahkan di waktu itu juga kita bisa mengetahui itu seberapa banyak sih yang nonton, dan itu tuh real time gitu ya untuk mengetahui itu. Nah terus yang keempat, kalau misalnya kita melakukan promosi di konvensional itu kan tidak ada yang namanya respons gitu dari si calon consumer kita atau si konsumen kita. Nah sedangkan di digital marketing itu kita tuh bisa mengetahui respon mereka itu tuh seperti apa gitu ya. Bahkan kalau misalnya mereka ingin bertanya tentang produk kita, itu kita bisa tahu gitu ya, dan bisa langsung kita bales atau kita komunikasikan gitu. Artinya apa? Artinya di digital marketing ini terjadilah yang namanya interaksi gitu. Dan ternyata sekarang orang-orang itu ya mencari yang ternyata bisa mereka tuh tidak hanya sekedar dapat informasi, tapi mereka tuh pun juga harus mendapatkan balasan gitu ya. Artinya tektokannya itulah yang dicari di digital marketing gitu. Kurang lebih sih itu keunggulan dari digital marketing. Wow, luar biasa ya. Apalagi untuk yang startup company ya Pak ya. Betul. Itu mereka baru mau memulai, cost-nya itu benar-benar bisa ditekan untuk bagian promosi dengan menggunakan digital marketing tadi. Nah, berarti untuk tools yang digunakan baik itu website, ada Facebook, Instagram, sekarang juga TikTok ya Pak ya. Nah, itu brandingnya berarti harus semenarik mungkin ya Pak ya. Betul. Nah, terus gini Mbak Idri, kalau menurut pengalaman saya, jadi kalau kita mau melakukan digital marketing, apanya dulu sih yang harus kita betulkan, perbaiki atau kita perbagus gitu ya. Ternyata menurut saya itu rumahnya dulu. Nah rumahnya dari digital marketing itu apa? Website gitu. Karena mau nggak mau orang-orang akan mencari informasi selengkap-lengkapnya itu tuh di website. Jadi artinya sebelum kita itu melakukan promosi, kita benerin dulu websitenya. Baru nanti setelah itu turunan-turunannya gitu ya, artinya IG. Nah terus nanti TikTok gitu kan, kalau misalnya TikTok, terus Facebook dan sebagainya gitu. Artinya itu kalau misalnya tuh IG, TikTok, terus Facebook, nah itu tuh tiang-tiangnya gitu. Kenapa? Karena nanti dari semua itu, nah itu nanti rumahnya itu ada muaranya itu adalah ke website gitu. Makanya websitenya itu jangan sampai juga kan, karena gini, takutnya kalau misalnya kita fokus di IG, websitenya nggak di otak-atik gitu ya, terus otak-atik websitenya, IG-nya enggak gitu. Nah jadi harus balance gitu. Makanya kenapa sekarang banyak sekali gitu ya mahasiswa-mahasiswa yang nyambi tau ya, nyambi jadi jasa admin. Nah karena itu, karena semuanya itu tuh harus jalan semuanya gitu ya, terus semuanya tuh harus update gitu, jangan sampai IG-nya update, website-nya nggak update. Begitupun sebaliknya gitu. Apalagi kan sekarang
enak ya, IG itu udah nge-link dengan Facebook gitu kan, jadi sekali posting udah itu bisa kemana-mana, betul. Bener-bener. Nah nanti dari situ barulah tuh yang munculnya namanya branding. Nah kalau semuanya itu, oh ternyata kita sering banget nih posting gitu ya secara berkala, terus waktunya juga continue gitu ya. Nah itulah nanti yang akan menciptakan awareness gitu. Nah dari awareness itu, dari branding itulah yang nanti akan, kalau dari teorinya ya, akan memunculkan yang namanya keputusan pembelian konsumen gitu. Jadi makanya kita tidak bisa mengharapkan konsumen itu bisa langsung beli ya kalau dia itu tuh nggak ada awareness. Nah kalau nggak ada awareness, kenapa ya? Karena kita kalau posting, kalau mau promosi itu ya gitu, anggot-anggotan gitu kan. Sedangkan yang namanya konsumen kan harus terus diterpa, terus diterpa gitu kan. Nah, semakin dia sering diterpa, semakin dia aware. Nah, semakin dia aware, nah paling gampang nanti dia untuk melakukan keputusan pembelian gitu. Bener-bener. Wah luar biasa ya. Bahkan sekarang tuh Pak, kalau kita lihat lagi banyak lapangan pekerjaan yang terbuka, salah satunya adalah konsultan dari branding itu sendiri. Betul. Konsultan untuk websitenya juga, mereka menawarkan jasa, dan itu pendapatannya juga tidak sedikit ya Pak ya. Dan yang lebih menarik itu adalah ternyata orang-orang yang ahli di situ adalah anak-anak muda. Jadi banyak sekali ya orang-orang yang usia 30 tahun, 40 tahun tuh yang konsultannya tuh malah anak-anak muda gitu kan, jadi kayak dunia kebalik gitu kan. Kalau dulu kita mencari konsultan itu yang mature gitu lebih senior lah gitu, malah sekarang tuh yang terjadi itu di digital marketing itu malah juniornya yang menjadi konsultannya gitu. Dan basic ilmunya tidak harus komunikasi ya Pak ya, tidak harus desain grafis. Betul, karena menurut saya yang namanya digital marketing ini tuh kayak learning by doing. Iya, bisa jadi. Betul. Selama dia itu tidak gaptek dan selama dia itu kreatif gitu ya, dan selama ya dia itu continue gitu ya, intinya menarik lah gitu, dia bisa membuat mengemas pesan itu sedemikian rupa gitu ya. Nah itu yang menjadi ketika dia melakukan posting dan sebagainya, itu yang lebih diterima oleh masyarakat gitu. Karena menurut saya sekarang tuh memposting sesuatu, mengiklankan sesuatu melalui kanal-kanal digital marketing itu nggak perlu yang berat-berat gitu ya. Yang ketawa-ketawa, coba rekan-rekan perhatikan. Lebih banyak tontonan ya yang sifatnya serius gitu ya, atau tontonan yang sifatnya remeh-temeh. Pasti kan yang sifatnya remeh-temeh. Betul. Jadi ketika mengemas pesan pun juga jangan yang terlalu berat gitu ya, apalagi sekarang targetnya itu untuk anak-anak milenial gitu. Gen Z yang mereka tuh maunya semua serba cepat, to the point, apa pesan yang mau disampaikan lewat video konten ya. Dan paling penting tidak begitu lama gitu, karena mereka kalau lama langsung ganti. Itu minimal kalau konten menurut Bapak yang paling efektif itu durasinya berapa lama sih? Nah tergantung, kalau misalnya dia di IG tuh di Reels ya? Reels, nah itu kan juga pokoknya jangan lebih dari 5 menit lah kalau misalnya yang panjang gitu ya. Nah tapi kalau yang singkat-singkat aja tuh 30 menit cukup, 30 menit. Nah dan menurut saya kalau memang nggak bisa nih, ini harus panjang, nah itu dibuat series gitu. Jadi jangan semuanya numplok jadi satu di situ. Kenapa? Karena ternyata sesuatu hal, postingan, pesan kalau misalnya dibuat series itu malah orang tuh akan jadi penasaran gitu kan, penasaran, terus akhirnya dia nonton lagi, nonton lagi gitu, lihat lagi, dan bahkan akhirnya sekarang tuh saya tuh lebih seneng nonton series di IG gitu ya, cerita-cerita di IG daripada saya nonton bioskop gitu kan. Terus lagi waktu kemarin pandemi gitu kan, ada kayak video.com gitu kan, terus Disney Hotstar gitu-gitu ya, dan Netflix dan sebagainya, itu kan yang menyajikan tontonan yang series gitu yang 30 menit selesai tanpa iklan, 30 menit selesai tanpa iklan gitu kan, dan akhirnya itu lebih laku banget ya, lebih daripada yang bioskop. Nah sekarang tuh kalau misalnya kita ke bioskop Jakarta gitu ya, itu paling lama tuh 5 hari tuh ramai, setelah itu tuh sepi gitu ya, karena memang orang juga mikir males lah ke bioskop gitu kan. Satu, parkirannya mahal gitu kan ya, terus yang kedua jajanannya juga mahal. Makanya orang-orang itu akhirnya beralih ke Netflix, ke video.com, ke Disney Hotstar gitu-gitu ya, karena memang ternyata lebih enak nonton di gadget sendiri gitu kan, bisa dia atur harinya, jamnya gitu-gitu dan sebagainya. Kalau dia mau ke kamar mandi bisa dia pause dulu, jadi dia gak ketinggalan ceritanya kayak gitu-gitu. Nah
Karena itu semua tuh, semuanya dibikin series dan akhirnya ternyata, oh itu yang menimbulkan awareness. Bahkan sampai kalau pengen nonton lebih cepet, kan biasanya kan ada itunya ya, misalnya, oh yang episode ke-9 tayangnya di hari Rabu, tapi kalau pengen nonton duluan nanti bayar lagi. Dan orang kan kalau udah penasaran gitu kan, ya udahlah bayar berapapun ya. Nah itu kan akhirnya yang kayak gitu-gitu tuh. Nah sedangkan yang media-media dahulu itu ternyata mengabaikan sisi dari penasarannya itu. Gitu. Jadi nah terus juga ini juga kayak di Jakarta itu kan banyak sekali jalan layang ya, dan ternyata itu dimanfaatkan oleh produk skincare. Nah jadi dia itu bikin iklan di tiang-tiang gitu. Jadi tiang yang satu itu tuh misalnya minggu pertama, terus nanti tiang kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan selanjutnya. Nah jarak antar tiang itu gitu ya, akhirnya orang tuh kelihatan, oh bedanya tuh makin kesini makin glowing gitu kan. Dan akhirnya ternyata yang seperti itu tuh, dan akhirnya ternyata setelah dikaji gitu ya, saya baca jurnalnya, ternyata iklan yang seperti itu yang akhirnya tuh laku, paling banyak menarik ya gitu, karena memang ternyata dibuat series. Tapi kalau misalnya yang langsung glowing gitu ya, orang-orang tuh nggak percaya, apa benar sih skincare itu bisa langsung bikin glowing gitu ya. Nah tapi ternyata setelah dibuat yang seperti itu tuh, minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan ternyata ada perubahannya, dan itu ternyata meningkatkan penjualan gitu. Tapi ini menarik loh Pak. Menariknya kenapa? Karena ternyata media itu mereka secara tidak langsung beradaptasi dengan keadaan masyarakat saat ini. Betul, ya Pak ya. Betul. Jadi kalau dulu mungkin media yang dulu memang sesuai dengan keadaan masyarakat yang dulu ya Pak ya. Kalau sekarang orang-orang serba pada instan, cepat, waktu tuh berharga sekali. Jadi digital marketing pun beradaptasi. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya intinya seperti itu. Makanya kita itu, jadi kan kalau zaman dulu itu orang tuh yang penting laku gitu ya, terus orang yang penting banyak pengunjungnya gitu. Nah kalau sekarang tuh enggak. Sekarang itu kalau ingin kita sukses di melakukan pemasaran di media sosial, hal yang paling pertama yang mendasar yang harus kita buat untuk meningkatkan awareness itu adalah penasarannya itu. Gitu. Makanya kalau kita ngeliat ya kayak semalam gitu kan, saya berkunjung ke Kupang, terus lapar cari apa sih gitu kan, oh ternyata cari aja gitu makanan enak di Kupang gitu kan ya. Nah terus ternyata muncul tuh banyak sekali rekomen tempat itu, dan ternyata yang saya pilih itu adalah orang-orang yang bisa melakukan iklan promosi yang bikin saya penasaran. Gitu. Coba deh nih rekan-rekan, rasanya tuh gitu, penasaran kan gitu. Jadi akhirnya saya datang kayak gitu, harganya juga ya nggak terlalu ternyata harganya juga nggak terlalu mahal gitu, tapi ketika dia menyampaikan sesuatu tuh dia benar-benar ngebuat kita tuh penasaran gitu. Tergantung juga ya dari pengiklan dan juga yang diiklan. Intinya itu sih kalau pengen sukses sekarang itu di digital marketing itu adalah bikin orang itu penasaran, karena nanti ketika orang itu penasaran, dia akan mencari tahu informasi selanjutnya, dan kalau dia udah tahu mencari informasi selanjutnya, nanti itu akan kebaca tuh matriksnya. Nah nanti iklannya tuh pasti iklannya tuh tentang itu aja. Gitu. Sesimpel itu sih. Sesimpel itu ya. Berarti digital marketing sekarang tuh luar biasa sekali, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Nah kemudian nih Pak Gunawan, kalau kita lihat tadi kan Bapak juga sudah ngomong tuh ya, tools yang digunakan di digital marketing itu bagaimana menarik ya, pastinya kita harus bisa merancang agar bisa membuat orang tuh penasaran dari konten dan semua yang kita tampilkan. Lalu Pak, kalau kita melihat sekarang nih, menurut Bapak bisnis marketing digital ini apakah dia bakalan sustain dalam jangka waktu panjang? Kalau saya rasa iya gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi kan kita sudah membahas kelebihan-kelebihannya, tapi untuk toolsnya, untuk lini masanya itu atau untuk medianya itu saya rasa akan berganti gitu. Kayak contohnya dulu waktu awal boom itu kan tentang medsos itu kan Facebook gitu ya. Tapi ternyata akhirnya ada dulu namanya apa sih yang itu tuh yang sekarang udah hilang tuh Friendster apa? Bukan, ya Friendster kan juga akhirnya kan hilang. Terus ada tuh dulu yang khusus untuk foto-foto, namanya kok saya jadi lupa ya. Bukan. Depannya pet ya, pet. Nah kan dulu orang rame pet itu gara-gara begitu masuk Instagram mati gitu kan ya. Nah terus sekarang TikTok nih yang sekarang lagi merajai gitu ya. Nah saya nggak tahu nih, artinya
untuk bisnis atau bisnis menggunakan digital marketing gitu ya melalui medsos, itu tuh pasti masih akan terus gitu ya berkembang. Saya rasa sih untuk 5 tahun ke depan itu tuh medsos itu tuh masih untuk masih bisa digunakan untuk promosi. Nah, tapi kita nggak tahu ya kedepannya itu apakah TikTok masih akan merajai atau enggak gitu kan. Sesimpel gini, dulu ya masuklah Grab gitu kan, terus masuk lagi Gojek. Terus begitu masuk Maxim gitu kan, orang berondong-berondong ke Maxim. Terus ada lagi sekarang tuh yang apa sih, satu lagi tuh aplikasi ya, yang kita bisa tawar-menawar di situ tuh, saya lupa tuh. Nah, orang akhirnya masuk ke situ gitu kan. Nah, artinya apa? Nah, kita nggak tahu kedepannya itu nanti ada medsos apa lagi, ada lini apa lagi yang akan muncul gitu kan. Dan ternyata kan gitu, masyarakat kita sekarang kan coba-coba gitu. Nanti kalau misalnya jelek ditinggalkan, ada yang baru coba-coba lagi, nanti ditinggalkan lagi gitu. Makanya untungnya si lini-lini tersebut tuh mereka tuh terus berinovasi gitu kan. Artinya IG dulu yang hanya posting-posting tempat foto gitu kan, sekarang tuh udah bisa ke video. Dan dulu sekarang tuh videonya juga udah bisa lebih panjang gitu kan, layaknya TikTok gitu kan dan sebagainya gitu. TikTok aja udah lebih dari 3 menit udah bisa kan ya. Nah, itu artinya kita nggak tahu nih nanti di kedepannya itu tuh ada penemuan apa lagi, kita nggak tahu. Nah, apalagi sekarang itu ada yang namanya AI, Artificial Intelligence gitu ya. Nah, kita nggak tahu tuh nanti kedepannya itu efeknya untuk digital marketing itu seperti apa. Tapi yang jelas kalau yang udah saya lihat-lihat itu sekarang tuh orang-orang nggak usah pusing-pusing lagi bikin pesan gitu. Kan tinggal ketik aja gitu ya di AI gitu ya. Membuat iklan tentang skincare yang menarik. Nah, nanti itu jawabannya udah muncul jawabannya, nanti bisa di bikinin tampilannya, bikinin infografisnya, itu langsung bisa juga gitu ya. Artinya kita nggak tahu tuh kedepannya tuh yang akan terjadi tuh seperti apa. Yang jelas untuk kedepannya yang namanya digital marketing menggunakan medsos, nah itu pasti kedepannya itu digital marketing itu pasti melibatkan AI gitu. Jadi lebih besar lagi ya Pak ya, lebih besar, dan yang pastinya adalah memudahkan pekerjaan. Betul. Gitu. Jadi orang tuh sekarang nggak usah capek-capek mikir gitu ya. Nah, itu tadi nanti pasti ada profesi-profesi yang tergantikan. Contohnya kayak apa sih tuh kalau yang suka ngebuat pesan-pesan yang menarik-menarik itu tuh namanya, saya lupa. Kita sebutin kalau yang ya gitu. Berarti ada efek, sebenarnya sih ada efek negatif juga, tapi ada positifnya juga ya Pak ya. Kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan ini semua dan lebih melek teknologi pastinya. Kalau enggak kita ketinggalan nih Pak ya, kita ketinggalan banget. Nah Pak, sebenarnya juga kan apa saja sih yang dibutuhkan dalam membangun branding digital marketing ini yang sukses sekaligus berdampak, selain dari buat penasaran tadi, mungkin lebih spesifik lagi Pak. Oke, kalau mau berdampak sebetulnya tuh satu, kita tuh harus relate. Kalau saya tanya-tanya apa sih postingan yang bagus tuh relate. Kayak contohnya penyanyi-penyanyi zaman sekarang lah ya gitu kan, penyanyi-penyanyi yang sekarang yang lagunya boom, yang meledak itu kan yang relate gitu ya sama kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang pertama tuh itu, jadi harus relate gitu ya. Ketika produknya itu apa gitu kan harus relate. Kayak misalnya contohnya, yang lagi tren, saya punya bisnis skincare, terus sekarang lagi banyak nih orang-orang yang main lato-lato. Nah, sedemikian mungkin iklan skincare-nya itu ada lato-latonya kayak gitu. Oh, ternyata gimana gitu ya Pak ya? Ternyata relate dan ternyata bagus juga ya. Pertama sih itu, yang kalau pengen sukses itu tuh harus relate. Nah, terus yang kedua intinya adalah harus continue gitu, jangan cuma posting sekarang terus hilang, terus posting lagi hilang, posting lagi hilang. Ya, Pak, ya? Betul. Continue, konsisten gitu kan. Dan kalau bisa itu, kalau sekarang itu kan jejak digital itu kan bisa ketahuan ya gitu ya, terus bisa ada arsipnya atau apanya gitu ya. Nah, kalau bisa itu, kalau misalnya dia menggunakan IG gitu ya, itu kalau bisa tuh berganti-ganti temanya, jangan monoton. Nah, itu kuncinya, jangan monoton gitu. Nah, terus kalau emang pengen sukses gitu ya, banyak yang nonton ya, kita mau nggak mau harus melibatkan orang kedua. Siapa? Influencer, key opinion leader, kayak gitu-gitu.
Bener-bener, wah luar biasa. Lalu kalau untuk modalnya sendiri untuk Nah itu digital dia. marketing nih Pak. Nah untuk modal digital marketing itu kalau emang pengen apa ya dengan harga yang paling murah ya mau nggak mau kita harus memanfaatkan link. Oh kenal nih, gue kenal baik nih sama si influencer ini atau artis ini ya, pendekatan dulu gitu. Terus lakukan ini penjajakan, tolong dong, bantuin dong gitu. Artinya tuh itu karena memang juga banyak artis-artis yang membantu orang lain gitu ya, itu yang nggak dibayar gitu. Yang endorse itu kan balik lagi gitu ya, kedekatannya itu kayak gimana kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya mau murah lagi ya udah kerjain aja pakai AI gitu. Jadi kita nggak usah ngebayar jasa desainer, kita nggak usah bayar jasa yang membuat tulisan-tulisan itu gitu. Jadi pakai aja AI gitu ya. Kalau misalnya mau lebih murah lagi gitu ya. Nah terus yang ketiga itu kalau saya biar continue tadi ya, itu saya pakai jadwal sendiri di handphone gitu ya. Kita bikin jadwal posting ini jam segini gitu. Karena memang banyak toolsnya sekarang yang bisa diatur ya Pak. Ya betul. Diatur untuk penayangan kontennya. Intinya sekarang tuh hidup tuh menjadi lebih mudah lah. Benar ya Pak ya, makin kesini. Nah cuma masalahnya kita mau nggak ngikutin itu. Gitu ya, kan ada orang yang males gitu kan untuk ngupdate, mager Pak, mager ya, bener-bener gitu. Padahal tuh semuanya itu tuh sudah tersedia gitu. Jadi kalau mau memanfaatkan digital marketing ya juga harus memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Contohnya yang sekarang itu adalah AI gitu, artificial intelligence. Benar sekali. Nah ini dan sampai di terakhir nih nggak kerasa ya, ini ilmunya banyak banget nih. Nah yang terakhir tadi udah banyak ya Pak ya, kiat-kiat dalam digital marketing yang bisa Bapak bagikan ke anak-anak muda mungkin sahabat UT yang lagi di UMKM atau mereka yang sekarang lagi mau mulai berusaha dalam usaha mereka masing-masing. Digital marketing kiat-kiat apa sih Pak yang bisa Bapak bagikan? Yang pertama kreatif. Nah kalau kreatif itu caranya tuh gampang, pakai rumus ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Pokoknya amati pertama, lihat postingan-postingan yang viewersnya banyak kayak gitu, nanti kita tiru, nah nanti kita modifikasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan gampang menyerah gitu. Artinya ternyata sedikit nih viewersnya gitu ya. Nah itu jangan gampang menyerah. Coba terus. Pokoknya jangan gampang menyerah lah gitu ya. Jadi pertama kreatif, yang kedua jangan gampang menyerah. Nah terus yang ketiga ya harus benar-benar update gitu. Oh ternyata sekarang nih tools atau website yang pakai AI-nya itu dipakai misalnya website A gitu kan. Oh ternyata nanti ada lagi, pakai lagi. Pokoknya jangan takut untuk coba-coba lah gitu ya. Karena artinya tuh ya memang beginilah dunia zaman sekarang tuh, pasar itu tuh gampang banget untuk berubah gitu ya kan ya. Sekarang ngomongnya digital marketing, kita belum tentu ke depannya itu tuh apakah masih digital marketing atau enggak, atau kayak gimana gitu ya. Artinya itu tadi sih kuncinya kreatif. Terus yang kedua apa tadi, jangan mudah menyerah. Nah terus yang ketiga tuh harus selalu update informasi atau perkembangan teknologi itu. Iya, wow luar biasa. Ya, sama semangat. Semangat tuh yang kadang nggak ada nih di anak muda sekarang ya Pak ya, karena bawaan udah gadget, udah edik banget sama gadget, aduh udah nggak punya semangat. Tapi di sisi lain kita sebagai anak muda juga pastinya harus lebih kreatif lagi, apalagi di dunia digital marketing sekarang yang semakin berkembang pesat dengan internet yang luar biasa sekali. Tapi itu kita harus manfaatkan ya Pak ya. Betul. Maksimalkan untuk bisa berguna juga buat kita dan juga buat apapun yang kita kerjakan. Baik, terima kasih banyak Pak Gunawan, luar biasa kiat-kiatnya. Semoga semua ilmu yang sudah Pak Gunawan share pada hari ini menginspirasi Sobat UT Kupang supaya bisa menjadi anak-anak muda yang lebih entrepreneur sukses. Betul, entrepreneur yang sukses ya, sukses di bidang digital marketing, memanfaatkan semua tools yang ada untuk membentuk awareness, bahkan menggerakkan pasar dengan semakin lebih mudah lagi, menekan cost juga ya Pak. Betul. Cost untuk promosi. Baik, terima kasih Sobat UT Kupang yang sudah menonton UT Kupang Mari Bak Omong pada hari ini. Saya Indi dan juga Pak Gunawan mohon undur diri. Semoga sharing kita hari ini sekali lagi bermanfaat untuk Sobat UT Kupang yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa.